Untuk pemirsa Indonesia, pemirsa, Anda tentu ingat bahwa tiap 3 Desember dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional. Tahun ini, solusi transformatif untuk pembangunan inklusif dipilih menjadi tema Hari Disabilitas Indonesia. Lantas, sudahkah Indonesia menjadi negara yang benar-benar setara bagi sahabat difabel? Penghormatan sekaligus pengakuan terhadap para penyandang disabilitas di negeri ini terus menunjukkan peningkatan. Terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas Desember tahun lalu dan pemantapan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah bentuk keseriusan negara memperhatikan sahabat difabel. Bahkan dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional 3 Desember lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa partisipasi aktif para penyandang disabilitas dibutuhkan untuk menghadirkan pembangunan nasional yang inklusif. Melalui regulasi dan kebijakan, serta melalui budaya masyarakat yang inklusif, melalui kerjasama antar Komisi Nasional Disabilitas dan seluruh komponen bangsa, kita bisa meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan dan mendorong terbukanya akses layanan publik yang ramah disabilitas. Partisipasi aktif sahabat-sahabat difabel yang berdaya dalam pembangunan nasional pun dikisahkan Harian Media Indonesia dalam kolom khusus yang terbit setiap hari Jumat. Tak hanya itu, Media Indonesia juga akan menggelar Festival Setara dan Berdaya, sebuah ruang jumpa bagi teman-teman disabilitas untuk menunjukkan kemampuannya dan berinteraksi dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Mari saling dukung untuk Indonesia yang setara dan berdaya. Pemirsa, dunia disabilitas hari ini telah banyak mengalami perubahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai inisiatif dan perhatian dari pemerintah melalui tata peraturan perundangan dan penerapannya. Setelah itu, langkah lanjutan apa yang kiranya perlu dilakukan guna mewujudkan kesetaraan dan kemandirian bagi sahabat difabel? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita di studio Sapa Indonesia, staf khusus milenial Angki Yulistia. Apa kabar? Baik, Mas. Apa kabar? Baik. Oke, dan juga Ketua Panitia Festival Setara dan Berdaya sekaligus Kepala Bagian Publishing Media Indonesia, Mbak Iis Zatnika. Apa kabar, Mbak Iis? Baik, Alvin. Terima kasih sudah hadir sama Pagi Indonesia. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai diskusi kita kali ini dan concern kita, saya akan coba tayangkan bersama bagaimana tanggapan warga terkait dengan Hari Disabilitas saat ini ya. Kita tayangkan bersama. Untuk sudut pandang saya sendiri, disabilitas itu adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus, di mana orang-orang tersebut memang mempunyai hak yang sama dan juga harusnya mendapatkan fasilitas yang sama, baik itu di forum publik ataupun di apapun itu di negara Indonesia. Oke, itu salah satu harapan bersama dari warga mengatakan memang seharusnya sudah ada, tidak hanya dari fasilitas publik, namun juga harus ada juga pemberdayaan, begitu ya. Karena ya sama saja kita sampai saat ini kita mampu dan kita bisa, kita sudah lakukan bersama. Kalau saya akan ke Mbak Angki terlebih dahulu, Mbak Angki, sudahkah tercermin dari kesetaraan baik kalangan disabilitas di Indonesia? Ya, baiklah kalau kita bicara tentang kesetaraan penyandang disabilitas Indonesia, kita melihat beberapa tahun yang lalu, memang kesetaraan untuk penyandang disabilitas itu susah banget. Karena kenapa? Banyaknya diskriminasi, stigma, yang pasti stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Itu yang membuat beberapa penyandang disabilitas itu sulit untuk berkembang. Ragam penyandang disabilitas itu kan banyak. Disabilitas sensorik, motorik, intelektual, mental, dan ganda. Nah, masing-masing ini memiliki kebutuhannya masing-masing. Nah, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Pak Jokowi mengatakan bahwa bagaimana Indonesia ini memiliki akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Maka dari itu Bapak Presiden telah mensahkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Peraturan turunannya itu ada 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Dan kita juga memiliki 1 Komisi Nasional Disabilitas. Itu artinya pemerintah bergerak. Kesetaraan ini dimulai dari kami, bagian dari negara. Tapi kami tentu tidak bisa kerja sendirian dari pemerintah juga. Artinya kami membutuhkan kontribusi bersama masyarakat, komunitas,
bagaimana mewujudkan Indonesia yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Oke, dan Mbak Is, kita juga tahu bersama Mbak Angki ini selalu mendorong adanya inklusivitas antara teman-teman disabilitas dan juga masyarakat umum. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana dorongan inklusivitas ini, Angki? Dorongan inklusivitas itu bagaimana semua program ini mengikutsertakan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi kalau kita menganggap disabilitas adalah minoritas, itu kami akan kesulitan untuk mendapatkan program-program akses program-program itu. Bagaimana program pemerintah, swasta, dan apapun itu diikutsertakan penyandang disabilitas. Contohnya event, ya. Penyandang disabilitas diikutsertakan, pelatihan penyandang disabilitas diikutsertakan, pendidikan, bagaimana sekolah inklusi itu juga mengikutsertakan penyandang disabilitas. Jadi bagaimana disabilitas dan non-disabilitas itu setara. Oke. Kalau kita bicara soal stigma di masyarakat, masihkah stigma itu muncul di kota besar? Kalau di kota besar mungkin mendapatkan akses informasi sekarang ini lebih mudah. Ya, terlebih dari kita lihat Metro TV dan grup juga selalu berusaha untuk memberikan informasi yang dapat mudah diakses oleh publik dan juga masyarakat disabilitas, bahkan non-disabilitas, ya kan. Artinya bagaimana orang memandang perspektif stigma penyandang disabilitas. Tapi sangat disayangin sekali untuk di daerah-daerah. Yang masih menganggap bahwa penyandang disabilitas itu nggak bisa apa-apa. Jadi kita membutuhkan orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus ini untuk tidak dikurung di rumah, tapi untuk dikembangkan sesuai dengan potensinya. Dan masyarakat juga untuk melihat penyandang disabilitas itu adalah sesuatu yang potensinya sangat luar biasa di balik keterbatasannya kita. Berdaya. Betul. Kita butuh banget yang namanya sinergi, kita butuh banget yang namanya kolaborasi, supaya stigma penyandang disabilitas ini kita semua sama. Betul sekali, Mbak Is. Bagaimana melihat tentunya saat ini kesetaraan yang ada di masyarakat? Ya, kalau di masyarakat nih, terutama kita kaitkan dengan kontribusi dari media Indonesia ya. Tadi seperti Mbak Angki sebutkan bahwa seharusnya mereka itu dilibatkan dalam semua sektor, dalam kebijakan, dalam dunia bisnis, korporasi termasuk media. Nah, media Indonesia ini berkontribusi nih Malvin, kita bikin halaman khusus buat mengangkat kiprah-kiprah mereka, para disabilitas juga para pemangku kepentingan lainnya, itu di halaman Setara dan Berdaya. Betul. Kita sudah terbitkan itu sekitar 1,5 tahun yang lalu dengan dukungan luar biasa dari Mbak Angki juga. Nah, itu setiap hari Jumat karena Jumat berkah gitu kan. Nah, itu adalah bagian kontribusi kita buat para disabilitas dan ini konsisten nih terbit setiap minggu. Nah, makanya sebagai bentuk aktivasi dari kegiatan ini kita ingin mengextend, melampaui lagi. Jadi bukan hanya sekedar pemberitaan tapi kita mau ketemu langsung nih, berjumpa langsung, mempertemukan mereka bukan cuma antar disabilitas tapi juga dengan masyarakat. Saya dengar ada festivalnya Mbak Is ya. Boleh nanti dijelaskan lebih lanjut juga, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan yang sama. Kesempatan luas untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kesempatan yang luas untuk bekerja dan berkarir, serta kesempatan yang luas untuk berprestasi. Saya minta agar serapan tenaga kerja disabilitas di lembaga pemerintahan, BUMN, dan swasta agar terus ditingkatkan. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan bagi kalangan disabilitas harus diberikan prioritas. Baik, Anda kembali sama Pagi Indonesia. Oke, Mbak Is dan juga Mbak Angki, kita sudah mendengarkan tadi ya langsung pidato dari Presiden. Sudahkah sejauh ini gerakan-gerakan teman-teman memenuhi harapan Presiden? Oke, baik. Kalau dilihat dari pidato Bapak Presiden secara keseluruhan ya, Bapak Presiden itu pun takjub dengan yang prestasi atlet-atlet penyandang disabilitas di Asian Para Games. Kita mendapatkan medali, kita mendapatkan juara umum itu. Tapi di saat pemerintah ini sedang bangkit secara ekonomi, kami punya ekspektasi tinggi untuk kelompok rentan sesuai dengan arahan Bapak Presiden dengan budaya inklusivitas. No one is left behind, tidak ada satupun yang tertinggal dalam setiap programnya. Pemerintah melalui beragam sektor lintas sektoral ini sudah menerbitkan berbagai peraturan pemerintah.
peraturan menteri, peraturan daerah untuk perekrutan sebanyak 1% untuk swasta, 2% untuk BUMN dan pemerintah. Tapi realitanya memang jauh dari ekspektasi Presiden khususnya. Kami masih berharap bahwa makin banyaknya penyandang disabilitas ini ikut berkontribusi dan memiliki kesempatan bekerja. Kita paham bahwa pendidikan dan ketenagakerjaan ini tidak bisa terpisahkan. Maka Bapak Presiden mengatakan bahwa prioritas pendidikan untuk penyandang disabilitas itu melalui akomodasi yang layak ini harus terus digalakkan dan harus terus digerakkan. Karena ini akan meneruskan kualitas suatu SDM untuk bekerja di suatu perusahaan dengan berbagai sektor. Kami akui bahwa di saat pandemi ini adalah memiliki adaptasi baru untuk bekerja. Dan ini membuat penyandang disabilitas pun juga beradaptasi baru. Tapi solusinya kami, apabila kesulitan untuk menerima penyandang disabilitas untuk bekerja, kita bisa memaksimalkan dengan UMKM. Dengan UMK gitu. Memang ini memerlukan ekosistem. Kami berharap harapan ini Pak Presiden mudah-mudahan 2023 itu bisa dimaksimalkan. Dan teman-teman disabilitas ini berdaya ya sebenarnya ya. Betul. Tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Betul. Oke, itu yang menjadi catatan bersama untuk kita juga. Mbak Is, hal inikah juga yang melatar belakangi hingga akhirnya media Indonesia membuat wadah bagi teman-teman dalam Festival Setara dan Berdaya? Betul, Malvin. Jadi kan sebenarnya cita-cita besar media Indonesia juga tentu saja seluruh masyarakat Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang inklusif. Kita harus menyertakan juga perempuan di situ, disabilitas, juga warga-warga yang masih terpinggirkan. Nah, soal tadi yang disinggung oleh Mbak Angki, akses terhadap pekerjaan profesional, artinya mereka bekerja, terus kemudian UMKM itulah yang kita akomodir dalam Festival Setara dan Berdaya. Khusus untuk membahas misalnya bagaimana sih untuk mereka beradaptasi di dunia kerja, terus dukungan yang diberikan oleh stakeholder dari Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS, Jamsostek dan sebagainya, itu akan kita kupas nih dalam talk show-nya. Terus kemudian soal UMKM itu banyak sekali, ada sekitar 3 sesi membicarakan hal itu, dari mulai literasi keuangan, digitalisasi, nanti juga akan hadir beberapa media sosial langsung yang akan memberikan pelatihan. Jadi ini tema acaranya memang seperti Mbak Angki bilang, kita pengen menciptakan salah satu ekosistem. Jadi ada pameran ini ada mulai dari jualan kria, baju, tenun, sampai kopi yang paling enak, kopi dan bakso ini besok ya. Terus kemudian ada talk show. Talk show ini juga luar biasa. Kita adakan sebanyak 4 sesi. Terus kemudian ada atraksi, ada jadi atraksi hiburan, puisi juga, dan kemudian angklung luar biasa sekali dari ini. Dan yang menarik nih Malvin, kita hanya bisa membuka pendaftaran ini dalam hitungan jam. Itu penuh langsung yang registrasi. Wah. Begitu pula yang mengisi booth. Jadi rebutan nih mereka, ya mudah-mudahan bisa konsisten. Dan sedikit catatan lagi bahwa ini adalah bagian dari rangkaian HUT kita ya, Malvin. Media Indonesia untuk ke-53 tahun ini makin lebih berwarna dengan penyelenggaraan Festival Setara dan Berdaya ini. Oke, tapi sebelum kita lebih lanjut, saya pengen tanya kepada siapa sih yang akan datang, kenapa namanya Setara dan Berdaya? Namanya sebenarnya itu adalah semangat kita bahwa kita itu setara, inklusif dan berdaya. Artinya bukan hanya kita setara tapi memperoleh dan kita saling bertumbuh bersama dengan mereka gitu. Artinya sebenarnya kan ada pesan yang ini disampaikan oleh Tuhan Maha Kuasa dengan keberadaan mereka, bagaimana kita bisa mengambil inspirasi, semangat dari mereka itu dan untuk tumbuh bersama-sama. Jadi sebenarnya itu sih kita terbitkan hari Jumat nih Malvin, kalau di koran ya, hari Jumat berkah. Jadi 1 halaman penuh dan itu luar biasa sekali, pembacanya juga peminatnya luar biasa. Oke, selain pengisi acara, siapa saja yang akan hadir dalam acara? Boleh sebut merek nggak ya? Ada salah satu media sosial yang lagi ngehip banget, itu akan membagikan kiat-kiatnya buat membuat konten. Oh oke. Ya itu luar biasa. Terus kemudian ada kehadiran di sesi itu yang menarik juga ada Blind Mom. Blind Mom ini adalah komunitas bukan yang anaknya tunanetra, tapi ibu-ibu tunanetra yang setiap hari
tiap pekan tuh mereka mengadakan pertemuan Zoom, bahkan pertemuan fisik untuk membahas teknologi terkini, aplikasi-aplikasi yang buat mengenhance kehidupannya. Misalnya cara menggunakan WhatsApp, cara bagaimana memastikan makanannya matang, itu semuanya mereka sharing dan itu mereka akan hadir membagi kiat-kiatnya. Juga ada kemudian ada juga sesi para disabilitas yang membuat kriya. Dia juga live di berbagai platform, nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menarik. Ada juga sesi dari founder Kitorato, dia akan membahas bagaimana mengatur berjejaring. Karena mereka itu mungkin seperti kita ya Mbak Angki ya, mereka itu tetap harus berkolaborasi dan tepatnya berada dalam sebuah jejaring agar memperoleh akses yang lebih banyak. Jadi itu akan dibagi juga kiatnya termasuk literasi keuangan ya. Oh, literasi keuangan juga ada juga. Disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tanggapan yang Mbak Angki, bisakah ini menjawab tentunya kebutuhan teman-teman disabilitas? Oke, baik. Indonesia itu memiliki rancangan induk penyandang disabilitas. Salah satunya adalah akses informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh kita penyandang disabilitas. Media Indonesia ini menjawab pertanyaannya itu, ya kan? Setiap Jumat satu halaman dan semua interestnya sangat luar biasa gitu dan orang membaca dan orang menunggu gitu, makanya bisa konsisten sampai 1,5 tahun karena berita ini akan terus gitu. Indonesia ini memiliki 22,9 juta jiwa penyandang disabilitas. Ini dari data BPS tahun 2020 itu banyak banget. Ketika adanya festival, ini 2 tahun kita pandemi, lalu kita ketemu secara offline, ini kan sesuatu hal yang menarik untuk penyandang disabilitas, untuk saling mendapatkan informasi, untuk wadah untuk bertukar pikiran, wadah untuk informasi baru, apalagi kita bicara tentang digitalisasi, sosial media, dan segala macamnya. Jadi saya yakin teman-teman penyandang disabilitas pun nggak sabar untuk besok datang ke festival ini dan bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Sehingga ke depan pun kita bisa tahu potensi-potensi penyandang disabilitas yang akan kita kembangkan tahun 2023. Betul sekali. Kenapa masyarakat luas harus datang ke festival ini, Mbak Israel? Tentu saja ini akan menyenangkan, jadi berlangsung 2 hari, pada hari Rabu dan Kamis besok di lobi Grand Metro TV. Harus datang karena makanannya enak-enak, ada kopi yang enak juga, ya. Terus kemudian ada kriya yang bagus dan mereka membuat kriyanya juga yang bisa digunakan sehari-hari. Ada juga yang premium ya, yang semacam kain tenun dan sebagainya. Terus ada berbagai hiburan yang menyenangkan dari mereka. Jadi kita pasti akan menemukan banyak sekali hiburan, makanan yang enak, terus kemudian pertemuan ruang jumpa dengan mereka yang diisi dengan berbagai sesi pelatihan dan talk show yang sangat luar biasa juga. Oke, kapan itu? Besok langsung 2 hari, ya, 2 hari dari pukul 10 sampai pukul 16 dan diakhiri mudah-mudahan jadi nanti ada penampilan stand up comedy juga dari para disabilitas. Mantap, terima kasih Mbak Iis, terima kasih Mbak Angki sudah hadir di sini dan tentunya kita undang semua untuk masyarakat semua. Ayo meriahkan pokoknya dan kita dukung selalu. Demikianlah perbincangan kami.